Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Awal mula semua kejadian ini sebenarnya bermula dengan perasaan bahagia. Setelah 2 tahun menikah, aku dan suamiku akhirnya bisa pindah ke sebuah kontrakan kecil di daerah Jawa Barat. Kontrakan itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Bentuknya sederhana, rumah petak dengan cat tembok yang sudah agak kusam dimakan usia. Ada ruang tamu kecil, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi di belakang. Letaknya agak masuk ke dalam gang, jadi suasananya lebih sepi dibanding rumah-rumah yang dekat jalan besar. Aku ingat sekali, saat pertama kali masuk ke kontrakan itu ada semacam hawa yang berbeda. Bukan hawa dingin atau panas, tapi lebih kepada rasa berat. Seperti ada sesuatu yang menempel. Tapi karena pikiranku waktu itu dipenuhi dengan rasa syukur dan senang akhirnya punya tempat tinggal sendiri, aku mengabaikannya. Aku pikir mungkin hanya perasaanku saja. Hari-hari awal berjalan normal. Suamiku sibuk bekerja, sering pulang malam karena lembur. Aku mengisi waktu di rumah dengan membersihkan, memasak, kadang nonton televisi untuk mengusir sepi. Malam-malam di kontrakan itu memang sunyi sekali. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan atau suara motor yang melintas di gang luar. Tapi selebihnya hening sekali. Suatu malam saat aku sedang menonton televisi, aku mendengar suara seperti ada sesuatu jatuh dari dapur. Prak! Jelas sekali bunyinya, seperti piring pecah. Aku langsung terkejut dan bergegas ke dapur. Tapi begitu aku sampai, tidak ada apa-apa. Semua piring masih utuh di rak. Lantai bersih, tidak ada yang jatuh. Aku berdiri beberapa saat, bingung mencoba mencari-cari sumber suara. Tapi karena tidak menemukan apa-apa, aku kembali ke ruang tamu. Aku pikir mungkin suara dari tetangga. Meskipun jarak antara kontrakan ini dengan rumah tetangga lumayan berjeda tembok tebal. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terulang. Kali ini aku mendengar suara pintu kamar seperti berderit terbuka sendiri. Padahal jelas-jelas aku tadi sudah menutup pintu rapat. Dengan hati-hati aku melangkah mendekat. Dan benar, pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku menutupnya kembali, tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Seiring berjalannya waktu, gangguan-gangguan kecil itu semakin sering terjadi. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di depan teras, seakan ada yang berdiri di sana. Tapi saat aku memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga aku mendengar suara orang seperti berdehem, lirih sekali, dari arah dapur. Tapi begitu aku periksa, kosong. Puncaknya suatu malam ketika suamiku lembur, aku sedang berbaring di ruang tamu sambil menunggu kantuk datang. Rumah dalam keadaan gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Saat itu aku mendengar suara seperti erangan. Suara lirih, panjang, seperti suara orang yang sedang kesakitan. Suara itu terdengar dari arah kamar mandi di belakang. Aku terdiam, tubuhku langsung dingin.
Suara itu jelas sekali. Perlahan tapi nyata. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Aku berpikir, apa ada kucing terjebak? Atau mungkin suara dari tetangga? Tapi semakin lama aku mendengar, semakin aku yakin suara itu berasal dari dalam ontrakan kami sendiri. Aku memberanikan diri melangkah perlahan ke arah belakang. Lampu dapur kunyalakan. Lalu dengan tangan gemetar aku membuka pintu kamar mandi sedikit. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku segera menutup pintunya lagi. Jantungku berdegup kencang. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai suami pulang. Aku hanya duduk di ruang tamu, televisi menyala tapi pikiranku kosong. Penuh rasa takut. Suamiku sempat bertanya kenapa aku terlihat pucat, tapi aku hanya bilang lelah. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, apalagi baru saja kami pindah. Hari-hari berikutnya, suasana kontrakan itu semakin terasa berat. Bahkan di siang hari pun, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Pernah suatu sore, aku sedang duduk membaca. Tiba-tiba kursi plastik di dapur bergeser sendiri. Pelan tapi jelas terdengar. Aku spontan menoleh dan benar, kursinya berpindah sedikit dari posisi semula. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Setiap malam rasanya semakin sulit tidur. Bukan hanya karena suara-suara aneh, tapi ada semacam perasaan diawasi. Seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Itulah awal dari semua gangguan. Gangguan kecil yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang membuatku akhirnya sadar. Kontrakan yang kami tempati bukanlah kontrakan biasa. Setelah beberapa minggu tinggal di kontrakan itu, aku mulai terbiasa dengan suara-suara aneh yang muncul hampir setiap malam. Awalnya memang selalu bikin kaget, tapi lama-lama aku hanya bisa menghela napas panjang setiap kali mendengarnya. Meski begitu, bukan berarti rasa takut itu hilang. Justru semakin lama, aku merasakan gangguan itu seperti semakin dekat, semakin nyata. Kalau dulu aku hanya mendengar suara langkah kaki di teras, belakangan ini suara itu terdengar lebih jelas. Bahkan sering diikuti dengan suara gedoran pintu. Bayangkan saja, tengah malam saat aku sudah berbaring, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu depan. Duk, duk, duk. Seperti ada orang yang memukul pintu dengan kedua tangannya. Refleks aku terlonjak, jantungku berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati pintu, berusaha mendengar lebih jelas. Tapi anehnya, begitu aku tempelkan telingaku ke pintu, suara itu hilang. Aku mengintip dari celah jendela, tapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Tidak ada siapapun. Malam demi malam seperti itu. Terkadang bukan hanya pintu, tapi suara pintu kamar mandi yang seolah dibanting sendiri. Kadang juga terdengar suara kursi di dapur diseret dengan kasar. Yang membuatku makin tidak nyaman, gangguan itu selalu datang ketika aku sendirian. Suamiku lebih sering pulang larut malam, dan aku harus menghabiskan sebagian besar malam itu di kontrakan hanya ditemani televisi dan doa dalam hati. Puncak kegelisahanku terjadi ketika suatu malam aku selesai mandi. Aku masih ingat betul, waktu itu sekitar pukul 10 malam. Suami belum pulang, dan aku baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Aku berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding dekat kamar, mengeringkan rambut dengan handuk. Awalnya tidak ada apa-apa, sampai tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di pantulan cermin. Di belakangku, samar-samar terlihat sosok besar, hitam, dan tinggi menjulang. Aku membeku, tubuhku seketika kaku, tanganku berhenti mengusap rambut. Sosok itu berdiri tidak jauh di belakangku, begitu gelap hingga sulit kulihat detailnya.
tapi aku bisa merasakan pandangannya menusuk ke arahku. Aku menelan ludah, berusaha menoleh perlahan. Tapi begitu aku benar-benar menoleh, tidak ada siapapun di belakangku. Ruangan itu kosong, hanya ada aku. Aku menatap kembali ke arah cermin, dan sosok itu sudah hilang. Dadaku naik turun, napasku tidak teratur. Aku tidak tahu harus bagaimana, hanya bisa cepat-cepat masuk kamar, menutup pintu rapat, dan membungkus tubuh dengan selimut meski tubuhku masih basah. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata, hanya berdoa agar suamiku cepat pulang. Sejak kejadian itu, gangguan berubah menjadi lebih nyata. Bukan lagi sekedar suara atau bayangan, tapi ada sesuatu yang mulai menyentuhku. Pernah suatu malam, aku tertidur di sofa ruang tamu. Suami lembur, jadi aku sendirian. Di tengah malam, aku terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya aku kira mimpi, tapi semakin lama aku sadar aku benar-benar bangun. Rasanya seperti ada yang duduk di sampingku. Aku bisa merasakan tekanan di sofa seperti ada beban berat. Lalu perlahan, sesuatu menyentuh lenganku. Sentuhan itu dingin, kasar, dan berat. Lalu bergerak ke perutku, mengelus pelan. Aku terdiam, tidak berani membuka mata. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap sentuhan itu segera berhenti. Tapi justru semakin lama, sentuhan itu makin jelas, seperti ada telapak tangan yang perlahan mengusap-usap tubuhku. Bulu kuduku meremang, dan aku hampir berteriak. Aku berusaha menguatkan diri, membuka mata, dan seketika tidak ada siapapun. Sofa kosong. Aku duduk terguncang, tubuh gemetar. Sejak malam itu, aku semakin takut tinggal sendirian. Tapi mau bagaimana lagi, suamiku tidak bisa selalu di rumah. Aku mencoba mengibaikan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Namun kenyataannya, kejadian itu sering berulang. Kadang di sofa, kadang di kasur kamarku. Selalu sama, ada yang mengelus tubuhku ketika suamiku sedang tidak ada. Aku bahkan mulai sulit membedakan antara mimpi dan nyata. Kadang aku merasa sudah tertidur, tapi lalu merasakan sentuhan itu dan terbangun dengan tubuh gemetar. Pernah suatu kali, aku menangis tanpa suara di tengah malam, merasa benar-benar sendirian menghadapi semua ini. Namun kejadian yang paling membuatku terpukul datang beberapa hari kemudian. Malam itu aku mendengar pintu depan diketuk pelan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung berpikir, mungkin suamiku sudah pulang. Aku buru-buru menghampiri, membuka pintu, dan benar, suamiku berdiri di sana dengan wajah lelah. Aku lega, tanpa banyak bicara membiarkannya masuk. Dia langsung berjalan ke kamar, mengganti pakaian. Aku merasa heran. Biasanya dia menyapa aku dulu, menanyakan kabar, atau sekedar mentersenyum. Tapi kali ini dia terlihat terburu-buru. Matanya menatapku tajam. Belum sempat aku bertanya, dia menarikku, memelukku dengan dekapan kuat. Seolah sudah lama menahan sesuatu. Aku sempat terkejut dengan sikapnya yang begitu berbeda. Dia begitu bergairah malam itu. Terlalu bergairah sampai aku sendiri bingung. Tapi pada akhirnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya mengikuti alurnya hingga akhirnya kami tertidur dalam lelah. Namun paginya, aku terbangun sendirian di kasur. Suamiku tidak ada. Aku bangkit, melihat sekeliling. Kosong.
Aku berpikir mungkin dia sudah berangkat kerja. Tapi tiba-tiba pintu depan terbuka dan suamiku masuk, masih dengan seragam kerja. Wajahnya letih. Dia bilang baru pulang dari lembur. Aku terpaku. Darahku serasa berhenti mengalir. Kalau begitu, yang semalam bersamaku itu siapa? Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap kosong pada suamiku. Sejak detik itu, aku sadar gangguan ini bukan lagi sekedar suara atau sentuhan. Ada sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang mulai masuk ke dalam kehidupanku. Sejak kejadian malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Bayangan tentang siapa yang sebenarnya menemaniku semalam terus menghantui. Aku tidak berani menceritakan pada suami, karena aku sendiri pun bingung bagaimana menjelaskannya. Bagaimana aku bisa bilang kalau aku tidur dengan sesuatu yang aku bahkan tidak tahu bentuknya? Suamiku mungkin akan menganggap aku berhalusinasi, atau lebih parah lagi, tidak percaya sama sekali. Jadi aku memilih diam. Namun diamku justru membuat ketakutan itu semakin besar. Beberapa malam berikutnya, aku berusaha sebisa mungkin tetap terjaga sampai suami pulang. Aku sengaja menyalakan televisi dengan volume kecil, atau memainkan ponsel agar mataku tidak terpejam. Tapi rasa kantuk selalu menang. Dan setiap kali aku tertidur, perasaan itu kembali muncul. Perasaan seperti ada yang duduk di sampingku, ada yang mengenus tubuhku, atau ada yang menatapku dari sudut ruangan. Malam itu, kejadian aneh kembali terulang. Sekitar jam 11 malam, aku mendengar suara ketukan di pintu. Kali ini tidak pelan, tapi agak tergesa, seperti orang yang buru-buru ingin masuk. Dengan perasaan lega, aku langsung berpikir, oh, suamiku sudah pulang. Aku bergegas membuka pintu, dan benar, sosok suamiku berdiri di sana. Wajahnya lelah, tapi entah kenapa malam itu tatapannya berbeda. Matanya seperti lebih tajam, penuh nafsu, dan tanpa banyak bicara, dia langsung masuk, melewatiku begitu saja. Aku sempat heran. Biasanya suamiku akan menyapa atau menceritakan sekilas tentang pekerjaannya sebelum mengganti baju. Tapi kali ini dia benar-benar diam, langsung menuju kamar dan membuka kancing bajunya dengan cepat. Aku mengikuti dari belakang, bingung sekaligus canggung. Saat aku masuk kamar, dia langsung menghampiriku, memeluk dengan erat. Bahkan terlalu erat sampai aku merasa sesak. Aku sempat ingin bertanya, tapi bibirku terhenti ketika dia menciumku dengan nafsu yang luar biasa. Tubuhnya begitu panas, berbeda dengan biasanya. Aku merasa aneh, tapi aku juga tidak bisa menolak. Semua berlangsung cepat, sampai akhirnya aku hanya bisa pasrah mengikuti alurnya. Malam itu terasa panjang. Aku tertidur dengan tubuh letih, dan ketika bangun pagi, tempat tidur di sebelahku kosong. Tidak ada siapapun. Aku memanggil suamiku pelan, tapi tidak ada jawaban. Aku pikir mungkin dia sudah berangkat kerja. Namun beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka dan suamiku masuk. Masih dengan seragam kerjanya, wajahnya letih, dan dia langsung berkata, "Aku baru pulang dari lembur." Aku terdiam. Tubuhku membeku. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Kalau dia baru pulang, lalu yang semalam bersamaku itu siapa? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak, mataku panas menahan air mata. Aku hanya tersenyum kaku, pura-pura biasa saja. Sejak itu, aku semakin takut berada di rumah sendirian. Tapi apa boleh buat, aku tidak mungkin menuntut suamiku untuk selalu ada di rumah. Gangguan itu tidak berhenti sampai di sana, justru semakin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terulang. Malam itu, suamiku belum pulang, dan tepat di jam yang sama, aku kembali mendengar suara pintu terbuka. Kali ini aku tidak langsung menyambut, aku menunggu. Dan benar saja, suamiku masuk dengan langkah tergesa. Aku melihat jelas wajahnya sama persis dengan suamiku. Senyumnya, matanya, bahkan cara dia berjalan, semua sama. Dia langsung menghampiriku, memeluk dengan erat, dan lagi-lagi aku merasakan keanehan itu. Pelukannya terlalu kuat,
tubuhnya terlalu panas dan tatapannya terlalu liar. Tapi saat itu aku hanya diam. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin aku terlalu paranoid. Hingga kemudian sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal sehat terjadi. Ketika aku sedang berada di pelukannya, mataku sekilas menangkap pantulan kaca di sisi kamar. Aku melihat dengan jelas bayangan di kaca itu, bukan suamiku. Yang terlihat di sana adalah sosok hitam besar, berbulu lebat dengan tubuh tinggi menjulang dan mata merah menyala. Sosok genderuwo. Bayangan itu sedang memelukku erat, mengurung tubuhku dengan tangan-tangannya besarnya. Darahku seketika membeku. Aku menoleh cepat dan yang kulihat masih wajah suamiku. Tapi pantulan di kaca tidak berbohong. Itu bukan suamiku. Itu sesuatu yang lain. Aku menjerit, mendorong tubuhnya sekuat tenaga, lalu berlari menuju pintu kamar. Tapi saat aku memegang gagangnya, pintu itu terkunci rapat. Aku mengguncangnya berkali-kali tapi sia-sia. Di belakangku, aku bisa merasakan sosok itu mendekat. Langkahnya berat, nafasnya kasar, dan hawa dingin langsung memenuhi ruangan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dengan tubuh gemetar, aku menjatuhkan diri ke lantai, jongkok sambil memejamkan mata. Bibirku bergetar membaca ayat kursi, berulang-ulang meski suaraku hampir tidak keluar. Aku terus membaca, memaksa lidahku melafalkan doa meski air mataku bercucuran. Dan entah bagaimana, perlahan aku merasakan sesuatu berubah. Hawa dingin itu hilang, suara langkah berat itu tidak terdengar lagi. Saat aku berani membuka mata, ruangan sudah kosong. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi berderit yang panjang. Aku terisak, tubuhku lemas, keringat dingin membasahi wajahku. Malam itu, aku benar-benar merasa hampir kehilangan nyawa. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi hanya ketakutan di dunia nyata. Sosok itu mulai menghantuiku bahkan dalam tidurku. Sejak malam ketika sosok itu menunjukkan wujud aslinya lewat pantulan kaca, tidurku tidak pernah lagi tenang. Bahkan bisa dibilang, setiap kali aku mencoba memejamkan mata, justru mimpi buruk menungguku. Awalnya mimpi itu masih samar, hanya berupa bayangan gelap yang berdiri jauh di ujung jalan atau di sudut rumah. Tapi semakin lama, sosok itu semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah ia benar-benar ingin menunjukkan dirinya padaku. Suatu malam aku bermimpi berada di sebuah hutan yang asing. Pepohonan tinggi menjulang, daunnya bergoyang diterpa angin, dan suasana begitu sunyi. Aku berjalan sendirian, tak tahu arah, hanya mengikuti jalan setapak yang entah muncul dari mana. Di kejauhan, aku melihat sosok besar berwarna hitam membelakangiku. Tubuhnya berotot, berbulu lebat, dan tinggi menjulang. Saat dia berbalik, matanya merah menyala, menatap tajam padaku. Genderuwo itu tersenyum, senyum yang membuat seluruh tubuhku merinding. Yang membuatku semakin ketakutan, di sampingnya berdiri seorang anak kecil. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah dan matanya kosong. Anak itu menggandeng tangan genderuwo itu seolah-olah mereka ayah dan anak. Mereka berdua menatapku, lalu perlahan berjalan mendekat. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti menancap ke tanah. Mulutku ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Saat jarak kami semakin dekat, genderuwo itu mengulurkan tangannya, seakan ingin meraihku, mengajakku ikut bersamanya. Aku terbangun dengan teriakan tertahan, keringat membanjiri tubuhku. Nafasku tersengal-sengal, dadaku terasa sesak. Aku menangis malam itu, menahan rasa takut yang sudah tidak tertahankan lagi. Mimpi itu tidak datang sekali. Hampir setiap malam, sosok itu kembali, selalu ditemani anak kecil misterius yang wajahnya semakin lama semakin jelas. Anak itu selalu menatapku dengan sorot mata kosong,
lalu menggandeng tangan genderuwo itu, seakan memperlihatkan padaku bahwa mereka adalah keluarga. Dan di setiap akhir mimpi, genderuwo itu selalu mencoba meraih tanganku. Aku mulai merasa kehilangan kewarasan. Bayangan itu bukan hanya mengganggu tidurku, tapi juga mempengaruhi hari-hariku. Aku jadi mudah lelah, gampang melamun, bahkan beberapa kali hampir pingsan karena tubuhku terasa begitu lemah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bercerita pada suamiku. Awalnya aku ragu, takut dia tidak percaya. Tapi pada suatu malam, ketika mimpi itu datang lagi dan aku terbangun dengan tangis histeris, aku sudah tidak sanggup lagi memendamnya. Aku ceritakan semuanya, tentang mimpi-mimpi itu, tentang sosok besar yang selalu datang, tentang anak kecil yang menggandeng tangannya, bahkan tentang kejadian malam ketika aku bersama suami yang ternyata bukan dia. Suamiku terdiam, wajahnya pucat. Aku bisa melihat jelas rasa terkejut sekaligus ketakutan di matanya. Setelah aku selesai bercerita, dia menarik nafas panjang lalu akhirnya mengaku sesuatu yang selama ini juga dia pendam. Dia bilang, sudah beberapa kali saat pulang kerja malam, dia melihat sosok hitam besar berdiri di ujung gang. Kadang sosok itu hanya diam, menatapnya dari kejauhan, tapi ada kalanya sosok itu seperti mengikuti langkahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan pernah suatu kali, saat dia mengendarai motor pulang, ada bayangan hitam melintas cepat di depannya, hampir membuatnya celaka. Mendengar pengakuan itu, tubuhku gemetar. Jadi bukan hanya aku yang diganggu, tapi suamiku juga. Sosok itu bukan sekadar ingin menakut-nakuti, tapi seakan memang ingin merusak kehidupan kami. Malam itu kami sama-sama duduk dalam diam. Suasana kamar begitu berat, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku bisa merasakan ketakutan kami bercampur jadi satu. Tapi ada satu hal yang akhirnya kami sepakati. Kami harus mencari bantuan. Kami tidak mungkin menghadapi ini sendirian. Beberapa hari kemudian aku menceritakan kejadian ini pada seorang teman dekat. Dia kaget mendengarnya, lalu menyarankan aku dan suamiku untuk menemui seorang kiai yang dikenal punya kemampuan membantu orang yang diganggu makhluk gaib. Awalnya aku ragu, tapi setelah mempertimbangkan, kami akhirnya sepakat untuk mencoba. Kami pun menemui kiai itu di rumahnya, yang sederhana. Seorang pria sepuh, dengan wajah teduh dan suara tenang. Saat aku mulai menceritakan gangguan yang kami alami, beliau hanya mengangguk pelan, matanya sesekali memejam, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Setelah aku selesai bercerita, beliau menarik nafas panjang lalu berkata pelan, "Istrimu sudah disenangi oleh sosok itu, genderuwo. Mereka memang sering mencari perempuan yang mereka sukai, dan ketika sudah terikat, sulit dilepaskan." Aku tercekat mendengar kata-kata itu. Tanganku gemetar, suamiku menggenggam erat tanganku mencoba menenangkan. Kiai itu kemudian melanjutkan, "Bukan hanya satu, ada beberapa yang mendekat, tapi yang paling kuat ada satu sosok. Dia sudah menganggap istrimu miliknya. Bahkan, ia sudah membawa satu anak dari istrimu di alam mereka." Aku tidak bisa menahan tangis. Tubuhku gemetar hebat. Suamiku pun tampak syok. Wajahnya pucat pasi. Kiai itu kemudian menatap suamiku. "Kamu juga diganggu karena dia ingin menyingkirkan kamu. Dia ingin kamu celaka agar istrimu bisa sepenuhnya bersama dia."
Suasana malam itu begitu berat. Aku merasa tubuhku lemas, seakan tidak sanggup mendengar penjelasan itu. Tapi Kiai menenangkan kami, mengatakan bahwa selama kami mau berusaha dan yakin pada perlindungan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu juga beliau melakukan doa-doa dan bacaan tertentu untuk melindungi kami. Ritual itu berlangsung cukup lama, membuat tubuhku terasa hangat dan ringan setelahnya. Kami pulang dengan perasaan sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Suamiku juga bilang, perjalanan pulangnya terasa lebih ringan. Tidak ada bayangan hitam yang mengganggu. Namun, meskipun gangguan itu berangsur hilang, aku tahu di dalam hati, kisah ini belum benar-benar akhir. Setelah pertemuan dengan kiai itu, hidupku dan suamiku perlahan mulai kembali tenang. Malam-malamku yang biasanya dipenuhi mimpi buruk, kini terasa lebih ringan. Tidak ada lagi sosok genderuwo yang muncul di dalam tidurku. Tidak ada lagi anak kecil berwajah kosong yang menggandeng tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa benar-benar tidur tanpa terbangun dengan teriakan histeris. Suamiku pun merasakan hal yang sama. Perjalanan pulangnya dari kerja malam terasa lebih aman. Tak ada lagi bayangan hitam yang mengikuti dari ujung gang. Kami berdua mulai bisa bernapas lega, meski jauh di lubuk hati kami tahu bahwa ketenangan ini rapuh, bisa pecah kapan saja. Hari-hari berlalu dan aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, mengurus rumah, dan mencoba membuat suasana pernikahan kami tetap hangat. Namun terkadang ada perasaan ganjil yang sulit kujelaskan. Ada kalanya aku merasa seperti diawasi, terutama saat berada sendirian di rumah. Aku sering mendengar bunyi langkah kaki pelan di lantai kamar, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang juga terdengar suara hembusan napas berat di telingaku saat aku sedang tertidur, membuatku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sugesti, bayangan dari rasa takut yang masih tersisa. Tapi perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Pernah suatu sore, aku sedang mencuci piring di dapur. Dari jendela kaca yang buram karena uap air, aku melihat sosok tinggi besar berdiri di halaman belakang. Tubuhnya gelap, matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Seketika tubuhku kaku, tanganku gemetar, sampai piring hampir terlepas. Tapi ketika aku menoleh untuk memastikan, sosok itu sudah menghilang, menyisakan halaman yang kosong. Aku tidak berani langsung menceritakan itu pada suamiku. Aku tahu betul betapa beratnya beban yang sudah kami tanggung bersama. Tapi dari tatapannya, aku sadar suamiku juga masih diganggu. Ada saat-saat ketika dia tiba-tiba melamun, wajahnya pucat, lalu mengaku melihat bayangan hitam berdiri di dekat pintu kamar. Kadang juga dia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, meskipun tidak menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Kami berdua seperti mencoba saling melindungi dengan cara masing-masing. Tidak ingin menambah ketakutan satu sama lain. Meski sebenarnya kami sama-sama tahu, sosok itu belum pergi. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Kali ini berbeda. Aku berada di sebuah rumah tua yang asing dengan dinding kayu lapuk dan pintu berderit. Di dalam rumah itu,
aku melihat seorang anak kecil duduk di lantai bermain dengan boneka lusuh. Saat aku mendekat, anak itu menoleh kepadaku. Wajahnya kini jelas sekali. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum tipis. Lalu tiba-tiba suara berat bergema dari belakangku. Saat aku menoleh, genderuwo itu sudah berdiri tegak, menatapku sambil mengulurkan tangan. "Kamu sudah jadi milikku." Suaranya bergema dalam kepalaku, begitu jelas sampai membuatku tersentak bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Aku merisak malam itu, merasa putus asa. Gangguan itu memang meredah, tapi tidak benar-benar hilang. Seakan-akan sosok itu hanya menunggu, mengintai, mencari celah untuk kembali merenggutku. Kiai pernah berkata bahwa sosok itu sudah menganggapku miliknya, bahkan mengatakan aku sudah terikat dengannya di alam mereka. Kata-kata itu terus teringang, menambah ketakutanku yang semakin mendalam. Pagi berikutnya, aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa cemas itu tidak bisa hilang. Saat sedang duduk di ruang tamu, aku tanpa sadar melirik ke cermin kecil di dinding. Seketika, darahku terasa membeku. Dari pantulan cermin itu, aku melihat bayangan besar hitam berdiri tepat di belakangku, meski ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Nafasku tercekat, bulu kuduk berdiri, dan aku tahu dengan pasti, dia masih di sini, masih mengikutiku, masih menunggu. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Aku tidak tahu apakah ini hanya akan menjadi lingkaran tanpa akhir. Kadang tenang, kadang diganggu, tapi tak pernah benar-benar pergi. Tapi satu hal yang pasti, sosok itu masih menaruh matanya padaku, masih ingin mengekangku. Dan aku sadar, pertempuran ini belum selesai. Gimana warga Bengit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.